Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya. Dulu ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan tahajud, namun sekarang ia tinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya. Ia hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dengan meninggalkan sholat sunnah hajat, yaitu sholat tahajud, yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dahulu beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin Ash, "Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud pada malam Jumat. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam-malam lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud di malam Jumat, maka kita bisa menambahkan sholat sunnah tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat ngantuk. Jika ngantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilang kantuknya dan tubuh kembali fit. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Sayyidah Zainab yang memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara 2 tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memaksakan sholat dalam kondisi mengantuk itu dilarang, sebab akan memberatkan, menghilangkan, bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, hendaklah ia tidur terlebih dahulu hingga hilang ngantuknya, karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat sedangkan ia dalam keadaan mengantuk, ia tidak akan tahu, mungkin ia bermaksud meminta ampun, tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah tidur dan diniatkan mengerjakan sholat tahajud akan ditulis pahala seperti mengerjakan sholat tahajud. Yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski salat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan, sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan ia dilarang. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan, yang akhirnya terputus di tengah. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang harusnya ditunaikan, maka yang demikian ini jelas dilarang dan menyalahi kesalahan. Amalkan sholat tahajud itu semampu kita menurut kemampuan masing-masing, sehingga mudah diistiqomahkan. Nabi SAW memerintahkan, lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.